dimuliakan, ditinggikan. Oh Yesus Tuhan, Kau Rajaku, oh, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sambil tepuk tangan, dimuliakan, dimuliakan. Oh, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Amin Tuhan, yang bertahta, yang berkuasa. Ya Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik. Dimuliakan, oh, ditinggikan. Kau Rajaku, oh, amin, yang bertahta, yang berkuasa. Amin, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Panggil namanya Yesus Tuhan, Kau Raja. Sambil angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi saudara di hadapan Tuhan, panggil namanya Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, haleluya, Kirapakaya Shadabada. Oh, oh, kami sembah ya Tuhan. Oh, haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikan. Amin. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Berikan tepuk tangan penuh sukacita, tepuk tangan penuh pengharapan. Sama-sama katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita
Sungguh-sungguh katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Sambil angkat kedua tanganmu saudara. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan terlalu mahal. Oh, amin. Tercurah untuk dari lubuk hatimu, terlalu besar. Ya Bapa, amin. Sambil angkat kedua tanganmu, bagi Dia terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Biar musik mengalir, mari sembah Tuhan. Oh, ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Oh, haleluya. Mari sembah Tuhan ya Bapa. Haleluya. Terus sembah Tuhan ya Bapa. Haleluya. Mari mengucap syukur saudara di dalam hadirat-Nya saudara. Haleluya. Oh, terima kasih ya Tuhan. Oh, mari angkat kedua tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan. Amin. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Saudara sendiri katakan, oh, terlalu terlalu mahal. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari beri yang terbaik. Amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi. Terlalu mahal. Oh, amin. Terus nyatakan, ya Bapa, terlalu besar. Amin. Terlalu mahal. Amin. Yesus tercurah untuk mana. Terus lebih lagi nyatakan, terlalu besar, terlalu
tercurah untuk menebus hidupku. Oh, tercurah untuk menebus hidupku. Oh, haleluya, haleluya. Oh, mari sembah ya Tuhan, ya Bapa. Haleluya, terus sembah Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Haleluya. Oh, ya Tuhan, ya Bapa. Haleluya, mari sembah. Oh, haleluya, ya Bapa. Oh, haleluya, terpujilah Tuhan, besar kuasa-Mu. Oh, haleluya, kami tetap percaya bersama-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil. Terima kasih buat segala pengorbanan-Mu bagi kami, ya Tuhan, ya Bapa. Mari mengucap syukur saudara sambil angkat kedua tanganmu di hadapan Juru Selamat, namanya Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Syakarapakaya rabaya raba, hirapakaya rabaya rabaya raba, hirabadabadabadabadabadabadaba. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kehilangan digantikan dengan damai sejahtera. Oh, haleluya. Syakarapakaba, hirapakaya rabadaba. Haleluya. Carilah dahulu kebenaran. Oh, maka semua ditambahkan. Tuhan Yesus ditinggikan di atas puji. Amin. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan saudara sendiri nyatakan saudara, terpujilah dari dalam lubuk hati kami. Hatiku dan berterima kasih. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik. Nyatakan
Sambil angkat kedua tanganmu saudara. Ya Bapa, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Mari berikan tepuk tangan lebih lagi. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan. Ya, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Saudara sendiri katakan saudara. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Berikan tepuk tangan, sorakan haleluya, sorakan haleluya. Sukacita, apapun terjadi tetap andalkan Tuhan. Amin. Yang semangat untuk Tuhan. Haleluya. Terus lebih lagi untuk Tuhan. Say. Oh, 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 oh. Ayo saudara sama-sama katakan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, penuh sukacita, bahkan mati, tebus dosa, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Tepuk tangan saudara. Semangat, semangat untuk Tuhan. Katakan amin. Sama-sama saudara. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuh, menyucikan, amin, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia. Sambil lambaikan tanganmu, say. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia. Lambaikan tanganmu, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Boleh lihat kanan kirinya, lihat kanan kirinya. Amin. Aku tak gentar, karena ku tahu hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Tepuk tangan yang terbaik. Kasih tahu kanan kirinya. Bagi Tuhan tidak mustahil. Bagi Tuhan tidak mustahil. Sebanyak-banyaknya. Katakan amin. Yeah. Kami percaya, kami tetap berharap hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Yang semangat untuk Tuhan. Dua jempol, tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Katakan, sebab Dia hidup. Gerakan. Amin. Karena ku tahu Dia
esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Let's go. Sebab dia hidup. Ada hari. Amin. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dua tangan karena ku tahu hidup jadi berarti sebab dia sambil loncat yeah. Karena ku tahu dia pegang hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Tepuk tangan yeah. Sorakan haleluya. Yeay. Tepuk tangannya di atas kepala. Haleluya. Hey. Belum. Lebih lagi untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan saudara. Ku tahu dia penolongku, yeah. Darahnya hapus dosaku, ku yakin. Katakan saudara, ku yakin. Amin. Dia angkat deritaku, sembuhkan. Ku yakin. Mari rayakan saudara. Ku yakin. Dua tangan melambai. Haleluya. Ku angkat panji, oh nyata menang atas maut. Dia penebusku, dia hidup. Amin. Dia penebus. Katakan saudara, dia hidup. Dia penebusku, dia penebus. Lambaikan tanganmu saudara. Haleluya. Dia penebusku, dia hiduplah. Tepuk tangan di atas kepala. Sama-sama katakan. Ku tahu dia penolongku, darahnya. Ayo saudara, dua tangan. Ku yakin. Amin. Dia angkat dari dua tangan sembuh. Ayo katakan ku yakin. Amin. Katakan say. Ku angkat panji, oh nyata menang sambil loncat. Nebusku, dia hidup. Amin. Dia hiduplah. Dua jempol. Dia penebusku. Dia penebusku. Dia hidup. Dua tangan katakan. Kau bebaskanku, ku kan bangkit, ku kan menari menyambut kerajaanmu datang. Dua jempol tinggi-tinggi, katakan. Dia penebusku. Ayo jempolnya. Kasih tahu kanan kirinya. Amin. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Sekali lagi. Dia penebus kami. Amin. Dia penebusku. Dia penebusku. Dia
Mari semua Tuhan kita bangkit berdiri. Mari beri yang terbaik mengalir. Mengalir pasang. Sambil angkat kedua tanganmu saudara. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, oh, ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami akan tinggal tenang di dalam hadirat-Mu, karena kami tahu dalam hadirat-Mu ada kekuatan, ada kesembuhan, ada pemulihan, dan Kau bekerja pada siang hari ini menjamah kami, dan kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami ucap sebuah doa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Silakan duduk. Sukacita Tuhan melimpah bagi saudara semua. Amin. Saya berdoa saudara semua dalam keadaan baik. Terima kasih buat Pak Iwan, sehingga saya diberi kesempatan memberitakan firman Tuhan di tempat ini. Nah, pada siang hari ini saya akan berbicara tentang hikmat. Mari kita lihat dulu dalam satu firman Tuhan, Pengkhotbah 10 ayat 10. Kita akan baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Katakan amin. Jadi di sini dikatakan jika besi, ini berbicara tentang kapak. Kalau saudara tahu seseorang penebang pohon, maka dia dengan zaman dulu itu pakai kapak. Nah, ketika dia menebang pohon dan kapak, pada awalnya karena kapaknya itu tajam, itu akan mudah sekali menebang pohon. Tapi dengan berjalan waktu, kapak itu akan tumpul, sehingga membutuhkan tenaga yang besar untuk menyelesaikan daripada menebang pohon. Makanya kapak itu harus selalu diasah. Nah, ini saya berbicara tentang setiap kita harus mengembangkan diri kita. Katakan amin. Kita harus terus bertumbuh, kita terus harus belajar sampai kapanpun juga. Lewat usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, semuanya kita perlu mengembangkan diri. Katakan amin. Tapi ada satu hal yang lebih penting daripada pengembangan diri. Bukan pengembangan diri itu sia-sia. Saya sampai hari ini saya tetap belajar. Hari ini saya tetap mengembangkan diri. Saya membaca buku, saya mengikuti seminar, saya mengikuti pelajaran. Saya tetap mengembangkan diri. Tapi saudara juga harus tahu, keberhasilan kita ditentukan hikmat Tuhan. Katakan amin. Karena itu dikatakan jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaganya. Kita perlu mengasah terus. Tapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jadi kita perlu mengembangkan diri, kita perlu belajar, tetapi kita juga perlu hikmat Tuhan. Itulah yang membuat kita akhirnya berhasil. Nah, kalau saudara perhatikan, ada orang berkata hikmat itu seperti pengetahuan. Kita dapatkan dari belajar. Tapi mari kita lihat satu ayat, Amsal 9 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Katakan amin. Karena itu hikmat bukan sekedar belajar. Karena Alkitab juga katakan ada hikmat dunia, ada hikmat Allah. Hikmat dunia didapati dari mana? Dari belajar. Dari mungkin ambil satu pendidikan dan sebagainya. Kita beroleh hikmat. Tapi hikmat Tuhan itu bukan sekedar belajar. Tapi soal kerohanian. Ketika kita takut dengan Tuhan, disitulah Tuhan akan berikan kita hikmat. Jadi hikmat yang Tuhan berikan kenapa melebihi daripada hikmat dunia? Karena hikmat Tuhan itu melampaui segala hal. Dan itu didapat ketika kita takut akan Tuhan. Waktu kita takut akan Tuhan, kita akan punya keintiman dengan Tuhan. Maka kita bisa beroleh hikmat. Kita lihat ayat selanjutnya, Kolose 2 ayat 3. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Di dalam Yesuslah tersembunyi segala harta hikmat.
Jadi kalau kita ingin punya hikmat, maka kita perlu datang pada Yesus. Sebab dialah sumbernya. Ketika kita punya sumbernya, maka kita akan beroleh hikmat Tuhan. Sehingga kita bisa berhasil. Saya ambil contoh kayak gini. Zaman sekarang kita tidak lepas daripada yang namanya internet. Betul? Kita kadang-kadang kalau satu tempat sudah tidak ada sinyal, kita udah pusing. Kita udah cari-cari, wah ini udah. Apalagi nggak ada kuota. Kalau kita nggak ada kuota, kita datang ke satu tempat, kita mulai tanya, ada wifi-nya nggak? Gitu. Bisa tahu passwordnya nggak? Supaya apa? Terhubung. Dan handphone sekarang itu bukan namanya handphone lagi, tapi smartphone. Karena handphone sekarang bukan sekedar kita hanya telepon saja, tapi di dalamnya sudah banyak hal. Kita bisa mendownload aplikasi apapun juga. Tapi itu semua bisa terjadi kalau terhubung dengan internet. Betul? Kalau kuotanya cukup, kalau ada wifi, selama terhubung kita bisa mendownload apapun juga. Nah, saya juga mau bilang ini, selama kita terhubung dengan Yesus Kristus, kita bisa mendownload hikmat dari Tuhan. Sehingga kita bisa menjalankan hidup ini menjadi berhasil. Jadi saudara harus tahu, mendapat hikmat ini diawali dari takut akan Tuhan. Artinya kita benar-benar, Tuhan aku ingin menghormatimu. Takut akan Tuhan bukan soal takut seperti takut setan atau takut masalah-masalah apapun juga. Tetapi takut akan Tuhan adalah menghormati Tuhan. Jadi hidup yang takut akan Tuhan adalah hidup yang menghormati Tuhan. Dan kita dapati ketika kita intim dengan Yesus. Nah, saya akan tunjukkan pada saudara semua, karena di situ dikatakan hikmat akan membuat kita berhasil. Kenapa perlu hikmat? Yang pertama, karena dengan hikmat kita bisa mengatur waktu. Dengan hikmat kita bisa mengatur waktu. Mari kita lihat dulu Mazmur 90 ayat 10 dan 12. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi kita harus tahu hidup kita di dalam dunia ini ada batasnya. Alkitab katakan 70 tahun, kuat 80 tahun. Tapi bukan berarti semuanya pasti 70 tahun. Ada yang sebelumnya, ada yang sesudahnya dan sebagainya. Tapi yang bisa kita lihat intinya adalah pada waktunya semua manusia akan meninggal. Betul? Pada waktunya kita semua akan dipanggil Tuhan. Atau bisa saja Tuhan datang. Kalau Tuhan datang, ya mau muda, mau tua, mau apapun juga, misalnya Tuhan datang besok, ya otomatis selesailah hidup kita di dunia ini besok. Tapi kalau Tuhan belum datang, artinya kita ada umur yang masih entah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun atau dan sebagainya. Tapi minimal kita harus tahu umur kita ada batasnya. Biasanya kalau ulang tahun kita kan bilang panjang umur. Tapi setiap ulang tahun umur kita berkurang. Jadi kita harus mengetahui hidup kita di dunia ini ada batasnya. Karena itu kita perlu hikmat Tuhan untuk mengatur waktu ini. Sehingga memaksimalkan waktu yang ada untuk menghasilkan sesuatu yang maksimal. Katakan amin. Nah karena itu perlu hikmat. Karena kalau kita tidak punya hikmat, kita akan membuang-buang waktu. Sehingga akhirnya kita kekurangan waktu dan waktu sudah masa tua, banyak sekali penyesalan-penyesalan. Ada banyak orang yang sudah tua menyesal. Coba dulunya saya begini ya, coba dulu saya begini, coba saya dulu begini. Nah mumpung kita masih hidup, minta hikmat Tuhan mengatur waktu dengan bijaksana. Orang berhikmat tidak akan menunda tugasnya. Katakan amin. Orang berhikmat tidak akan menunda tugasnya. Belum. Karena banyak sekarang orang seringkali menunda. Besok saja.
Ketika bekerja, ketika usaha, mungkin punya ide, mungkin Tuhan sudah beri hikmat atau tuntunan-tuntunan, tapi kita bilang nanti saja. Nanti saja. Saudara, kalau kita bilang nanti saja, biasanya tidak akan dikerjakan. Betul? Dan waktu kita tidak mengerjakannya, tugas kita sebenarnya makin lama makin banyak. Perhatikan, tugas tanggung jawab kita yang tidak kita kerjakan, itu sebenarnya makin lama makin bertumpuk. Akhirnya kita kena deadline, kita mulai lihat aduh batasnya ada besok, maka kita baru mengerjakannya dan akhirnya cuma sekedar menyelesaikan saja. Yang penting selesai, tapi kualitasnya itu nomor 2. Kalau ditanya udah selesai, ya selesai. Sama dulu kalau anak-anak sekolah, kalau ujian kan gitu. Yang penting sehari sebelumnya kita belajar. Sistem kejar semalam, SKS tuh. Lalu karena udah kecapean, udah ngantuk, belajarnya cuman ya sekedarnya, besoknya mengikuti ujian, hasilnya pun sekedarnya. Biarlah kita minta hikmat Tuhan sehingga kita bisa mengatur waktu dengan bijaksana, kita tidak suka menunda. Kasih tahu kiri kanan, aku tidak mau menunda. Saudara mungkin tahu cerita ini. Ini cerita terkenal. Lomba lari antara kelinci dan kura-kura. Pernah dengar? Pernah kan? Sebenarnya kalau saudara lihat, kelinci sama kura-kura siapa yang lebih cepat? Kelinci kan? Tapi di cerita itu ketika mereka mulai start lari, memang kelinci cepat. Tapi kura-kura slow, pelan gitu kan. Nah kelinci di tengah jalan dia mulai lihat ke belakang. Wih, mana tuh kura-kura gak kelihatan. Kalau gitu santai dulu. Wah ada pohon, lebih baik saya duduk dulu, istirahat dulu. Toh gak mungkin tuh kura-kura yang jalannya cuma goyang-goyang gini bisa nyusul saya. Lebih baik saya istirahat. Dia istirahat, tapi lama-lama ada angin dia mulai tertidur. Ketika tidur tuh kura-kura walaupun lambat tapi jalan terus kan. Ngekok gitu kan. Akhirnya dia sampai udah deket finish. Kelinci baru bangun dia mulai lihat ke belakang. Mana tuh? Gak ada tuh kura-kura, ketinggalan jauh. Pas dia lihat ke depan, loh itu udah deket finish. Dan dia berusaha kejar, akhirnya kalah. Yang menang adalah kura-kura. Saya mau bilang gini, setiap anak-anak Tuhan diberikan potensi yang luar biasa. Anda diberikan bakat, Anda punya masa depan yang luar biasa. Tuhan telah urapi, Tuhan berikan kita kuasa. Tapi seringkali kita tidak dapat hal yang maksimal karena menunda. Buat alasan demi alasan. Santai dulu, istirahat dulu, nanti, besok, ini dan sebagainya. Sehingga potensi yang kita miliki itu hanya terkubur dalam diri kita. Gak pernah dimaksimalkan, gak pernah difungsikan, gak pernah diaktifkan. Sehingga itu potensi di dalam kita terkubur. Padahal Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Makanya perlu hikmat Tuhan. Supaya kita bisa atur semua waktu. Dan tidak menunda-nunda. Katakan amin. Orang berhikmat juga dalam mengatur waktu akan tahu soal prioritas. Next. Hidup ini banyak tuntutan. Sadar tidak sadar, hidup ini banyak tuntutan. Tuntutan dari keluarga, tuntutan dari teman, tuntutan dari pekerjaan, tuntutan dari usaha, tuntutan dan sebagai hal. Ambil contoh, saya baca buku. Itu juga jadi tuntutan. Aduh bukunya belum selesai. Ini ada buku lagi yang baru yang bagus. Ini tuntutan ingin cepat menyelesaikan. Saya ambil walaupun saya sudah kuliah teologi, saya sekarang masih ambil kursus teologi. Saya lihat ada satu kursus bagus, saya mulai ambil di YouTube. Dan itu memang waktunya fleksibel. Nah karena fleksibel itu juga ada tuntutan-tuntutan. Tiap minggu saya di-remind di email. Anda baru menyelesaikan 37% dalam pelajaran ini.
Anda perlu menyelesaikan sekian persen. Jadi kita juga ada tuntutan, waduh ini harus. Belum tuntutan pelayanan, oh ya nanti akan berkhotbah di sini. Tuntutan pekerjaan sebagai full timer. Ada tuntutan sebagai ayah, sebagai papa, sebagai suami. Ada tuntutan macam-macam. Nah kita perlu hikmat sehingga kita bisa memilah-milah mana yang penting, mana yang kurang penting. Mana yang mendesak, mana yang tidak mendesak. Kalau kita mulai memprioritaskan yang terbaik, yang terutama, sisanya selesai. Mana yang bisa kita delegasikan, mana yang tidak. Mana yang harus kita ambil tanggung jawab, mana yang tidak. Dan kita mulai memilah-milah. Ini butuh hikmat. Karena semua tuntutan sepertinya bagus semua, sepertinya semua penting. Pada waktu kita mulai renungkan, ternyata ini kurang penting. Yang ini penting. Penting pun ada sangat penting, ada penting dan kurang penting. Nah, saudara sendiri yang bisa menentukan dan berdasarkan hikmat Tuhan. Satu kali ada seorang profesor ahli filsafat di kelas, dia mulai mengajarkan ini. Dia ambil satu botol yang cukup besar, lalu di sana ada batu-batu kecil, ada kerikil, ada pasir. Lalu si profesor ini mulai ambil batu-batu itu, memenuhi daripada botol itu, isi penuh. Dia tanya ke mahasiswanya, botol ini penuh nggak? Cuma bilang penuh. Oke, kita buktikan ya. Dia mulai ambil kerikil. Kerikil kan lebih kecil kan? Dia mulai taruh di botol itu dan digoyang-goyang. Ternyata kerikil itu mulai masuk ke sela-sela daripada batu-batu itu. Mulai. Jadi ternyata kerikil masih bisa masuk. Dimasukin lagi kerikil, dimasukin sampai penuh. Ditanya lagi, kira-kira nih botol sudah penuh belum? Mahasiswa bilang penuh. Kita coba lagi. Sekarang ambil pasir dan ditaruh lagi ke botol itu. Pasir kan lebih kecil lagi kan? Dia ternyata bisa nyelip-nyelip di antara batu dan kerikil-kerikil. Ditaruh, dikocok-kocok, ditaruh, dikocok-kocok, akhirnya penuh. Lalu profesor ini mulai menjelaskan, batu-batu itu adalah hal-hal yang sangat penting dalam hidup kita. Kerikil itu sesuatu yang penting, tapi pasir itu tidak penting. Hati-hati dalam mengatur prioritasmu. Jika engkau memenuhi dari botol itu dengan pasir terlebih dahulu, dipenuhi dengan pasir, kira-kira kerikil sama batu bisa masuk gak? Tidak. Yang harus masukin dulu adalah batu-batu. Kalau hidupmu menentukan prioritas yang baik, yang paling penting dulu, sisanya itu akan beres. Tapi kalau engkau mementingkan, memprioritaskan hal-hal yang remeh, hal-hal yang tidak penting, akhirnya yang penting terabaikan. Bagaimana kita bisa pilih prioritas yang baik? Hikmat. Maka kita butuh hikmat Tuhan untuk bisa mengatur waktu. Bagaimana kita mengerjakannya tanpa menunda, bagaimana kita bisa memprioritaskan mana yang penting, mana yang tidak. Kalau Anda lakukan itu, hidup kita pasti berhasil. Katakan amin. Dan yang kedua, kenapa harus hikmat? Karena dengan hikmat kita bisa menemukan solusi. Katakan bersama saya solusi. Kita lihat dulu dalam firman Tuhan Yesaya 43 ayat 19. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang berantara. Katakan amin. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang bisa membuka jalan ketika tidak ada jalan. Jadi artinya Tuhanlah sumber solusi. Katakan amin. Di dalam Tuhan Yesuslah ada jawaban.
Nah karena itu kita perlu hikmat Tuhan sehingga kita bisa menemukan jalan keluarnya. Tuhanlah yang pembuat jalan. Ingat, hikmat itu berhubungan dengan kerohanian. Takut akan Tuhan, dan kalau kita intim dengan Tuhan, karena Yesus sumber hikmat dan pengetahuan. Karena Tuhanlah yang membuka jalan, maka kita semua bisa menemukan jalan itu dengan hikmat. Maka kita boleh menemukan tantangan, kita boleh menemukan permasalahan. Tapi dengan hikmat Tuhan kita bisa menemukan solusi-solusinya. Bagaimana jalan keluarnya, bagaimana supaya masalah yang bisa selesai, bagaimana hal ini bisa teratasi. Semua dari hikmat Tuhan. Kadang-kadang Tuhan bisa memakai hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh, yang mungkin kita anggap itu sesuatu yang rendah, hal yang remeh. Tapi Tuhan bisa lakukan sesuatu yang luar biasa. Saya mau tunjukkan satu contoh, Hakim-Hakim 15 ayat 15. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1000 orang dengan tulang itu. Ini kisah Simson. Simson satu kali diserahkan oleh rakyatnya karena orang Filistin menyerang, dan hanya rakyat itu menyerahkan Simson. Simson diikat, dibawa oleh orang-orang Filistin. Nah akhirnya sepertinya tidak ada harapan kan. Dia gak punya senjata karena dia terikat. Solusinya apa? Dia terikat dan gak punya senjata. Sedangkan musuhnya di situ dikatakan 1000 orang. 1 lawan 1000 bagaimana? Yang 1000 itu punya pedang, punya tombak, punya perisai, punya macam-macam. Tapi Simson tidak punya apa-apa. Tapi Simson punya hikmat Tuhan. Dia melihat sebuah rahang keledai. Itu sampah. Siapa yang setuju dengan saya? Rahang keledai itu sampah. Halo? Ada yang mau beli rahang keledai? Mungkin kalau murah juga kita nggak mau beli, buat apa gitu ya. Itu pasti dibuang, itu sampah, hal yang remeh. Tapi di mata Simson oleh hikmat Tuhan, ternyata rahang keledai itu bisa jadi senjata. Dan di akhirnya di situ dipungutnya, dipukul mati 1000 orang. Orang-orang yang bawa pedang, bawa perisai, bawa tombak, bawa macam-macam. Simson hanya rahang keledai. Kalau Anda bayangkan misalnya kita buat film. Kalau kita buat film 1000 orang pegang ada tombak, pedang, perisai. Lalu di sini 1 orang keluarinnya rahang keledai. Kira-kira gimana? Kita akan lihat, aduh, menurut matematika, menurut rasio, menurut apapun juga nggak mungkin menang. Kecuali kalau Simson mungkin mereka udah bawa pedang, mereka bawa perisai, mau bawa tombak. Ternyata Simson mulai mengeluarkan senjatanya. Adalah misalnya senapan angin, senapan. Itu lain cerita kan. Ini rahang keledai. Tapi hikmat Tuhan membuat Simson berhasil. Hari ini mungkin saudara berkata sumber daya saya sedikit. Saya bukan orang hebat, saya bukan orang pintar, saya bukan orang bermodal besar, saya bukan orang yang punya segala sesuatu. Yang saya miliki ada sesuatu yang remeh, sesuatu yang kecil. Orang juga tidak menganggap, mungkin orang menganggap saya ada bodoh, menganggap saya ada orang yang lemah dan sebagainya. Karena saya gak punya sumber daya. Tapi ingat, kita punya Tuhan di atas segala Tuhan. Kita punya Yesus, selama kita terhubung dengan Dia, Dia akan beri hikmat kepada kita. Dan kita bisa menggunakan hal-hal kecil itu menjadi sesuatu yang besar. Jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Tadi pagi saya bicara hal itu. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Artinya Tuhan bisa melakukan yang jauh lebih hebat. Lebih banyak dari yang bisa kita doa atau pikirkan. Nah karena itu, saudara harus yakin karena kita terhubung dengan Tuhan,
Ada satu kuasa yang tidak terbatas ada dalam diri kita. Dan Tuhan bisa memakai sesuatu yang kecil. Dengan hikmat Tuhan kita melakukan perkara yang besar. Katakan amin. Saya membaca satu buku John Bevere. John Bevere mulai cerita soal temannya. Temannya ini bernama Jim. Dia ada pelatih basket wanita di Amerika. Dia melatih, tapi ini selama 18 tahun. Berapa lama? 18 tahun. Gagal terus. Gak pernah sampai ke final. Bahkan ke negeri Amerika kan negara bagian. Sampai negara bagian pun gak pernah lolos. Selalu kalah. 18 tahun. Jadi itu dianggap pelatih yang gak berprestasi. Dia juga frustasi. Dia juga bagaimana sih, saya udah melatih setiap pemain tapi tetap aja gak pernah juara. Lebih sering kalah daripada menangnya. Sampai satu titik dia mulai bilang ini, Tuhan, aku sudah menyerah. Tapi aku menyerah dalam diriku. Aku gak mau lagi ngandelin diriku. Selama ini 18 tahun saya mengandalkan kepandaian saya, pengalaman saya, kehebatan saya untuk melatih. Tapi ternyata hasilnya gak ada. Tapi mulai hari ini Tuhan, aku serahkan kepadamu. Engkau yang beri hikmat pada saya. Engkau yang beri tuntunan pada saya. Apa yang harus saya lakukan supaya tim ini jadi pemenang? Dia doa. Hanya Tuhan berbicara padanya. Tapi sesuatu yang aneh. Tuhan bilang, kamu latihan setiap hari 1,5 jam kan? Mulai hari ini pergunakan 45 menit. 45 menit pertama. Doa, baca Alkitab, sharing satu sama lain. Sharing lebih kenal daripada pemain-pemainmu, sharing, mendoakan dan sebagainya. Lalu baru latihan 45 menit. Dia sempat protes. Tuhan, latihan 90 menit aja gagal. Latihan setiap hari 90 menit aja gak pernah juara. Ini sekarang dikurangin lagi. Malah jadi 45 menit. Tapi ya udahlah, karena engkau suruh aku jalankan. Waktu dia ceritakan ke timnya, itu juga sempat mendapat penolakan. Semua juga bilang gini, Pak, kita udah latihan keras 90 menit masih kalah. Sekarang latihannya malah dikurangin jadi 45 menit. Terus doa lagi. Baca Alkitab lagi, sharing. Aduh, emang gak ada cara lain? Enggak, Tuhan bicara begitu. Ayo kita jalanin aja. Pelan-pelan akhirnya mereka mau. Pelan-pelan mereka mulai. Jadi sharing satu sama lain, mendoakan, mereka punya hanya mulai dekat satu sama lain. Saudara, akhirnya ternyata di musim itu mereka juara. Di musim itu mereka langsung juara. Karena apa? Hikmat Tuhan. Kelihatannya remeh. Doa, baca Alkitab, sharing. Kayaknya gak ada hubungannya sama main basket. Tapi cara Tuhan selalu ajaib. Tapi saya bukan berkata, oh kalau gitu Anda besok ujian, yang penting kita doa, baca Alkitab, gak belajar. Enggak juga. Itu dia dapat hikmatnya demikian. Maka kita semua perlu dapat hikmat dari Tuhan. Katakan amin. Masalah yang kita hadapi berbeda-beda. Pergumulan kita berbeda-beda. Jalan keluarnya pun beda-beda. Tuhan kita kreatif. Jadi jangan juga ikut-ikutan. Oh yang lain mereka doa puasa 40 hari. Saya juga doa puasa 40 hari. Oh yang itu mereka melakukan ini, kita melakukan ini. Enggak, berdoalah. Nanti Tuhan berikan hikmat pada kita. Apa yang harus kita lakukan. Dan percayalah, Tuhan akan berikan tuntunan demi tuntunan. Tuhan akan berikan kita solusi. Solusi itulah yang akhirnya membuat kita berhasil.
Karena sebenarnya setiap masalah, setiap pergumulan itu bukan untuk menjatuhkan kita, tapi sebenarnya untuk mengangkat kita ke level lebih tinggi. Kalau di saat-saat ini mungkin ada yang sedang permasalahan usaha, permasalahan pekerjaan, minta hikmat Tuhan. Kadang-kadang lewat permasalahan ini kita akan beroleh hikmat yang lebih lagi, sehingga kita pun bisa berhasil. Makanya rindukan hikmat Tuhan. Bagaimana kita dapat hikmat Tuhan? Takut akan Tuhan dan punya keintiman. Karena dia sumber hikmat dan dia sumber pengetahuan. Saya mau akhiri dengan ini. Saya minta musik. Ketika kami pandemi, saya nggak tahu saudara, saya pernah saksikan atau tidak. Tapi buat pandemi itu cukup masalah besar buat gereja kami. Karena kami juga punya cicilan ruko, kami ibadah di 2 ruko juga. Kami punya masalah di situ dan keterbatasan segala sesuatu. Di awalnya saya hanya berdoa, saya punya keyakinan pandemi itu cukup 1 bulan. Awalnya, jadi saya cuma berdoa, Tuhan virus ini enyah dalam 1 bulan, doa. Tapi tiba-tiba Tuhan bicara pada saya tentang adjustment, penyesuaian. Di situ saya mulai ketika baca Alkitab Tuhan bicara, buat satu penyesuaian. Saya baru tahu, wah ini lama nih. Berarti ini pandemi lama, bukannya sebentar. Pada awalnya kami tidak rencana untuk ibadah online. Karena memang sumber daya kita terbatas. Beda mungkin gereja besar untuk bikin ibadah online itu mudah. Kalau gereja kami pada waktu itu juga agak kesulitan. Maka saya nggak pernah berencana bikin ibadah online. Tapi setelah Tuhan bicara, buat penyesuaian, buat adjustment ke depan. Maka saya mau nggak mau, saya pun mulai merencanakan buat online. Pada awalnya saya khotbah, anak saya pakai handphone rekam. Saya ingat istri saya bagian tata lampu. Kenapa? Anak saya pakai handphone ini, istri saya di belakang pegang lampu, pegang HP agar ada sinarnya kan. Jadi gini. Ya pokoknya sebisa mungkin kita lakukan. Artinya kita nggak mau beralasan, nggak mau kita beralasan. Kita nggak punya sumber daya, kita nggak punya ini, nggak punya minta hikmat Tuhan, Tuhan beri hikmat. Hanya dengan handphone yang seadanya, hanya kita mulai rekam. Tata lampu seadanya, ada lampu tempel, lampu apa, yang penting ada sinar-sinarnya. Dan berjalan, hanya kita pun mulai. Ada yang puji Tuhan kirimkan orang-orang sukarelawan, mulai Pak saya punya kamera, oh puji Tuhan gitu. Pak mulai ada yang istilahnya kita bikin ibadah online mulai. Dengan segala keterbatasan kita pun mulai. Bahkan saya ingat hikmat Tuhan sekali lagi. Jadi kalau kamera itu biasa satu kan ke depan. Ada yang bilang bagaimana supaya kita nih di tayangan itu supaya ada kameranya berjalan nih. Kalau biasanya kamera berjalan pakai jimny jib, jadi kayak besi kayak gitu. Kalau kamera di ujung, maka di sini ada operatornya. Jadi kamera jalan bisa tidak. Jadi tayangannya itu sepertinya hidup, kameranya jalan. Tuhan beri hikmat. Pakai ini tempat mic yang sudah rusak, diikat kamera, diikat tali dan sebagainya, akhirnya diputar-putar dan jalan. Orang bisa lihat, wih ini bisa punya jimny jib ya, punya ini dan sebagainya. Padahal pakai ini yang sudah rusak. Hanya kita bisa berjalan, puji Tuhan. Kita jalan dan pandemi pun berlalu.
Tapi kalau saya pikir-pikir gitu, ada banyak hal. Itu semua karena hikmat Tuhan. Katakan amin. Kami bukan gereja besar. Kalau gereja besar nggak masalah. Soal dana, soal apapun, soal peralatan mungkin. Pak beli kamera yang baru, Pak beli ini yang itu mungkin bisa. Tapi kami dengan segala keterbatasan. Tapi Tuhan beri hikmat sehingga ada kreativitas. Dan saya juga yakin buat saudara semua, jangan pernah berpikir, bos gereja saya kecil, atau saya bukan orang hebat, saya bukan orang yang luar biasa, saya bukan pendidikan tinggi. It's okay. Tapi keberhasilan ditentukan hikmat Tuhan. Anda semua bisa berhasil. Anda semua bisa jadi kepala bukan ekor. Anda bisa lakukan perkara-perkara yang besar. Kenapa? Karena Tuhan akan berikan kita hikmat sehingga kita menemukan solusi demi solusi. Maka jangan pernah batasi Tuhan. Seringkali kita membatasi Tuhan karena melihat kemampuan kita yang terbatas. Mana mungkin Tuhan bisa lakukan ini? Kan saya ini gajinya kecil. Kan saya ini bukan orang pinter. Kan saya bukan orang ini dan sebagainya. Kita punya 1001 macam alasan. Jangan pernah batasi Tuhan. Hikmatnya akan diberikan pada kita. Sehingga kita akan mulai menemukan solusi. Menemukan solusi. Di tengah-tengah dunia yang bergoncang ini, justru saya percaya anak-anak Tuhan, waktunya untuk bersinar. Waktunya Anda diberkati. Sehingga orang akan bertanya, kenapa di tengah-tengah goncangan ini Anda tetap sukacita? Kenapa Anda tetap berkemenangan, tetap diberkati? Kita bisa bilang, karena kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Mari kita mulai bangkit hari ini. Minta hikmat Tuhan. Dan hikmat Tuhan diberikan buat kita semua. Buat saudara, dan buat saya. Dan saya berdoa dan hikmat Tuhan. Anda akan menggenapi semua rencana Tuhan. Apa yang sudah Tuhan rancang dalam hidup saudara semua. Sempurna terjadi. Tuhan memberkati.